Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 9 akan presentasikan materi tentang komunikasi dari segi perkembangan teknologi informasi yang diampu oleh Ibu Ira Wahyudi, Esos Emikom. Sebelum itu, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Fahri Al-Rashid, saya sebagai moderator. Lalu pemateri pertama kami ada Gilang Ramadan, dan pemateri kedua ada Salma Fania. Di sini ada pengertian komunikasi yang akan dijelaskan oleh saya. Komunikasi merupakan proses pertukaran dan pemahaman informasi antara dua pihak atau lebih. Proses ini melibatkan pengirim pesan, penerima pesan, dan saluran komunikasi. Lalu di sini ada fungsi komunikasi yang akan dijelaskan oleh pemateri pertama, yaitu Gilang Ramadan. Pada Gilang, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada karena telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan fungsi komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Fungsi komunikasi tidak hanya terbatas pada penyampaian informasi, tapi juga melibatkan proses interaksi dan pengaruh antar individu atau kelompok. Nah, fungsi komunikasi sendiri ada empat. Yang pertama ada fungsi informatif, yaitu sifat atau karakteristik dari sesuatu yang memberikan informasi atau pengetahuan, sesuatu yang informatif bertujuan untuk menyampaikan fakta, data, atau penjelasan tentang suatu topik dengan jelas dan mudah untuk dipahami. Fungsi komunikasi informatif memungkinkan individu memperoleh pengetahuan dan informasi yang akurat sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang sebuah isu. Contoh dari komunikasi informatif adalah berita, artikel, dan presentasi. Kemudian yang kedua ada fungsi kolaboratif. Fungsi kolaboratif memungkinkan individu berbagi ide, pengalaman, dan pengetahuan untuk mencapai hasil yang optimal. Fungsi komunikasi kolaboratif itu sifatnya menggambarkan suatu tindakan atau proses yang melibatkan kerjasama antara dua belah pihak atau lebih. Begitupun juga kelompok atau organisasi. Ini berarti semua pihak yang terlibat bekerja sama secara aktif untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga ada fungsi komunikasi persuasif, yaitu sifat yang menggambarkan sesuatu yang bersifat membujuk atau meyakinkan. Ketika kita mengatakan sesuatu itu persuasif, artinya pesan atau informasi yang disampaikan bertujuan untuk mempengaruhi pikiran atau tindakan orang lain. Komunikasi persuasif juga menggunakan teknik seperti argumentasi dan analogi yang bertujuan untuk membujuk audiens. Contoh komunikasi persuasif adalah iklan, kampanye politik, dan presentasi penjualan. Kemudian yang terakhir itu ada fungsi komunikasi emotif. Emotif adalah kata sifat yang menggambarkan sesuatu yang menimbulkan atau berkaitan dengan emosi. Emosi adalah perasaan atau sikap yang dialami oleh manusia, seperti senang, sedih, marah, takut, dan rasa cinta. Fungsi komunikasi emotif sendiri berkaitan dengan perasaan seseorang. Nah, dari keempat fungsi komunikasi ini sangat penting dalam kehidupan manusia karena dengan memahami fungsi komunikasi informatif, kolaboratif, persuasif, dan emotif, kita dapat meningkatkan efektivitas komunikasi dan mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menguasai fungsi-fungsi komunikasi tersebut. Next. Nah, berikutnya ada tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi itu terdiri dari penyebaran informasi, yang berarti ketika kita menyampaikan sebuah pengetahuan, fakta, dan data kepada audiens untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang sebuah isu. Yang kedua ada kolaborasi dan kerjasama. Hal ini bertujuan untuk membangun hubungan dan kerjasama antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga ada pengembangan diri. Hal ini dapat membantu meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan setiap individu melalui komunikasi efektif. Yang keempat ada hiburan dan rekreasi. Di sini dimaksudkan bahwa komunikasi juga dapat membantu menyediakan hiburan dan kesenangan melalui komunikasi kreatif. Berikutnya ada perubahan sosial dan budaya, yaitu mempengaruhi perilaku dan nilai-nilai sosial melalui komunikasi efektif. Selanjutnya, meningkatkan kualitas pendidikan, yaitu membantu memfasilitasi proses belajar mengajar dan meningkatkan hasil pendidikan. Berikutnya, meningkatkan pelayanan publik.
yaitu memperbaiki kualitas layanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat. Yang terakhir ada meningkatkan bisnis, yaitu membantu meningkatkan kesadaran merek, penjualan, dan juga keuntungan melalui komunikasi pemasaran. Nah, dengan memahami tujuan komunikasi, kita dapat merancang strategi komunikasi yang efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Next. Nah, yang berikutnya ada evolusi komunikasi, yaitu merupakan proses perubahan dan perkembangan cara manusia berkomunikasi dan dari tradisional hingga digital. Komunikasi tradisional sendiri muncul pada abad ke-19 sampai 20, yang dimana adanya metode atau alat penyampaian komunikasi yang digunakan pada masa itu. Contoh kecilnya ada surat, yaitu komunikasi tertulis melalui pos. Melalui metode ini memakan waktu yang cukup lama agar pesan yang disampaikan bisa verbal langsung, namun penyiaran radio audio massal hal ini terbatas dalam hal interaksi dan juga televisi penyiaran audio visual massal hal ini juga sama terbatas interaksi. Kemudian munculnya era digital pada abad ke-21 yang dimana mulai munculnya internet, yaitu perkembangan teknologi digital semakin berkembang pesat. Nah, melalui perubahan paradigma dalam komunikasi, memungkinkan akses informasi global dan interaksi semakin instan. Dengan perkembangan teknologi digital, muncul yang namanya smartphone, yaitu perangkat genggam yang memungkinkan komunikasi dan akses internet. Selanjutnya ada sosial media dan aplikasi pesan instan, yaitu platform interaksi online seperti WhatsApp, Telegram, Facebook, Twitter, dan juga Instagram. Evolusi komunikasi terus berlanjut mempengaruhi cara kita berinteraksi, bekerja, dan hidup. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Gilang Ramadan selaku pemateri pertama. Selanjutnya di sini ada dampak teknologi informasi dalam komunikasi yang akan dipaparkan oleh pemateri kedua yaitu Salma Fania. Kepada Salma, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator karena telah baik, terima kasih. Dampak teknologi informasi dalam komunikasi. Teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam cara kita berkomunikasi. Dampaknya sangat kompleks, baik secara positif maupun negatif. Untuk memaksimalkan manfaatnya, kita perlu menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Di sini ada dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama ada dampak positif dulu. Yang pertama ada jangkauan yang lebih luas. Dengan berkembangnya teknologi informasi saat ini, kita dapat berkomunikasi dengan ruang lingkup yang lebih luas lagi. Contohnya seperti menghubungi kerabat yang jauh, lalu menambah teman di dunia maya. Selain itu, kita juga dapat mencari informasi relevan melalui website, juga berbagai sumber lainnya. Yang kedua ada efisiensi. Selain itu, kita juga dapat dengan mudah mengakses informasi dan memberikan pesan untuk berbagai keperluan dan juga dalam berbagai situasi, baik untuk kebutuhan pribadi, pendidikan, maupun profesional. Hal ini juga dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Lalu yang ketiga ada perkembangan ekonomi. Untuk segi perkembangan ekonomi juga dapat membuka peluang bisnis untuk meningkatkan produktivitas dan memperluas akses pasar sehingga perekonomian dapat berkembang dengan cepat. Lalu selain ada dampak positif, juga ada dampak negatif. Seperti yang pertama yaitu cyberbullying. Perkembangan teknologi juga dapat mempermudah seseorang untuk menanggapi berbagai permasalahan lewat online. Salah satunya dengan menggunakan kata-kata yang mengandung unsur penghinaan, pelecehan, dan korban sering merasa tidak berdaya karena perundungan yang sering terjadi dan disaksikan oleh banyak orang. Lalu yang kedua ada ketergantungan. Banyak orang yang menjadi terlalu bergantung pada teknologi seperti ponsel dan sosial media, sehingga mengurangi produktivitas dan waktu untuk berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Lalu yang ketiga ada hoax dan disinformasi. Penyebaran informasi yang dibuat untuk menipu atau memanipulasi opini publik seringkali dibuat untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Banyaknya informasi yang tidak valid
dapat dengan mudah tersebar luas di internet. Hal ini dapat menyebabkan salah paham, kepanikan, bahkan memecah belah masyarakat. Selanjutnya ada platform komunikasi digital seperti yang kita ketahui saat ini banyak platform sosial media seperti Facebook, seperti Instagram, Twitter, LinkedIn, WhatsApp, Telegram, Line, dan banyak. Lalu juga ada platform konferensi seperti Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Gmail, Yahoo, dan Outlook. Selanjutnya, etika komunikasi digital. Prinsip-prinsip dasar dalam etika komunikasi digital ada hormati orang lain, jujur dan transparan, bertanggung jawab, lindungi privasi. Lalu ada contoh pelanggaran seperti cyberbullying, hoax, hate speech, dan plagiarisme. Etika komunikasi digital sangat penting untuk menjaga keamanan dan dalam berinteraksi di dunia maya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika, kita dapat membangun hubungan yang positif dan menciptakan lingkungan online yang lebih baik. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Salma Fania selaku pemateri kedua. Lalu di sini ada kesimpulan. Perkembangan teknologi informasi telah merevolusi cara kita berkomunikasi. Dulu, komunikasi terbatas pada tatap muka atau surat menyurat. Namun kini kita dapat terhubung dengan siapa saja, di mana saja, dan kapan saja secara instan. Teknologi telah menghilangkan batasan geografis dan waktu dalam berkomunikasi. Kita dapat terhubung dengan orang-orang di seluruh dunia dengan mudah. Teknologi informasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam cara kita berkomunikasi. Untuk memanfaatkan teknologi secara optimal, kita perlu memahami baik sisi positif maupun negatifnya. Dengan demikian, kita dapat menggunakan teknologi sebagai alat untuk memperkaya hidup dan membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.